Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? How are you? I'm fine, ma'am. Yes. Apakah kalian hadir semua? Tidak Sure, ma'am. No. No. Siapa saja yang tidak hadir? Hilda, Siapa lagi? Reno, Alessandro, Yayan, and Honey. Ada alasan mereka tidak hadir? Tidak ada. Oke, berarti mereka absen ya. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kami belajar kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan kembali belajar Tuhan dan memberkati kami dengan pembelajaran hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Bapak. Tuhan Yesus, materi yang disampaikan akan kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa kami. Amin. Terima kasih ya Esther. Oke. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Oke, di sini apa yang kalian lihat dari gambar ini? Sedang makan. Oke. Apakah ada yang di sini sudah sarapan tadi pagi? Belum. Nggak ada. Krista udah sarapan? Berarti kalian belum sarapan ya? Apakah kalian apa yang kalian lihat dari gambar ini? Orang yang sedang makan. Jadi orang yang makan ini apa yang akan terjadi setelah dia makan? Kenyang. Ya betul, dia kenyang. Apalagi? Selain kenyang, apalagi? Bisa menjadi energi. Ya, dia memiliki energi. Jadi setelah kita makan, kita mempunyai energi dan juga kenyang seperti yang tadi kalian jawab. Bagus sekali untuk kalian, untuk jawaban kalian. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai proses mekanisme sistem pencernaan. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Minggu lalu kita udah membahasnya ya. Ada yang tahu? Ada ya? Oke, nanti Ibu jelasin ya. Nah, di sini Ibu membawa torso. Oke, dari tadi yang di awal materi kita, di situ kan makanan akan masuk ke tubuh kita. Nah, awal masuk makanan itu melalui apa? Mulut. Ya, melalui mulut. Krista, coba kau maju ke depan. Coba maju ke depan. Nah, di sini mulutnya di bagian mana? Ya, betul. Terus apa fungsi mulut? Ya, betul. Terima kasih ya Krista, bagus sekali untuk jawabannya. Nah,
The digestive system is a group of organs that work together to break down food into simpler substance that can be absorbed and used by the body for energy, growth, and tissue repair. Jadi, sistem pencernaan itu adalah sistem organ yang berfungsi mengelola makanan menjadi zat-zat. Jadi, fungsi dari sistem pencernaan kita itu organ-organ itu berfungsi mengelola makanan. Nah, lalu dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Ya, seperti yang tadi jawaban kalian itu untuk memperoleh energi, pertumbuhan, dan memperbaiki badan. Oke, selanjutnya, ya tadi kita sudah menunjukkan bagian organ pertama itu mulut atau mouth. The mouth is the first organs involved in digestion. In the mouth, food is carried by the teeth and mixed with saliva, produced by the salivary glands. Salivary contains the enzyme amylase, which begins the digestion of carbohydrate by breaking starch into simplest. That helps make the food and forms it into a soft mass called a bolus that can be slowly exhaling. Jadi mulut itu merupakan organ pertama yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Jadi di dalam mulut itu makanan dikunyah. Nah, dikunyah oleh gigi terus dicampur oleh air liur. Setelah itu dia air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, di air liur itu dia mengandung enzim amilase yang mencerna karbohidrat dengan memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana. Lidah membantu mencampur makanan dan membentuk menjadi gumpalan lunak yang disebut dengan bolus, sehingga mudah ditelan. Nah, kalau kita siapa di sini yang kalau makan nggak punya, langsung telan aja? Tidak ada, Bu. Iya, jadi kita makan itu harus minumnya dulu biar mudah ditelan. Oke, selanjutnya itu ada vernix and esophagus atau faring dan juga esophagus. After swallowing, food passes through the pharynx and enters the esophagus. The epiglottis close the airway during swallowing to prevent food from entering the respiratory system. The esophagus transfers food to the stomach through rhythmic muscular contraction called peristaltic movement. Nah, jadi setelah makanan itu ditelan dimasukkan melalui mulut, dia juga melalui faring. Lalu dia masuk ke kerongkongan. Nah, jadi saat proses penelan berlangsung, epiglottis menutupi saluran pernapasan sehingga makanan tidak masuk ke sistem pernapasan. Jadi kalau makanan masuk ke pernapasan kalian, apa yang akan terjadi? Ada yang pernah memasukkan makanan melalui pernapasan? Tidak kan? Iya. Jadi
Jadi epiglottis tersebut dia berfungsi untuk menutup pernapasan sehingga makanan tidak masuk ke sistem pernapasan. Nah, kalau kerongkongan dia mengantarkan makanan menuju lambung melalui kontraksi otot yang teratur. Nah, itu disebut gerak peristaltik. Oke, selanjutnya itu ada lambung. Coba Esther maju ke depan. Nah, di bagian torso ini mana yang lambung? Apakah ini betul lambung? Salah. Coba Fani, mana lambung? Lambung. Dia bukan lambungnya. Mungkin lambungnya nggak ada ya karena ketinggalan atau terlepas ya. Nah, silakan. Terima kasih ya Esther sama Fani. Nah, the stomach muscular organ that temporarily store food and continues the digestive process. Jadi lambung itu organ berotot. Jadi setelah dia masuk ke melalui kerongkongan dia menuju lambung. Nah itu lambung itu dia tempat penyimpanan makanan. Bukan berarti itu bagian akhir dari proses pencernaannya, tapi dia itu cuma tempat penyimpanan makanan. Nah, food is mixed with gastric juice containing hydrochloric acid and gastric enzymes. Jadi lambung itu berfungsi menyimpan makanan, sementara itu jadi yang tadi saya sudah bilang, Ibu sudah bilang kalau dia bukan berhenti di lambung, tapi itu dia cuma tempat penyimpanan makanan. Lalu makanan dicampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim pencernaan. Jadi asam klorida itu dia membunuh mikroorganisme yang berbahaya, menciptakan lingkungan asam yang mengaktifkan pepsin. Lalu pepsin itu memecah protein, terus menjadi molekul yang lebih kecil yang disebut peptida. Jadi hasilnya itu dia berupa bubur makanan yang disebut kimus. Oke, selanjutnya itu ada small intestine atau disebut juga usus halus. Jadi setelah dia menyimpan makanan, dia menuju ke usus halus. The small intestine is the longest part of the digestive tract and is the primary site of the digestion and nutrient absorption. In this organ, chyme is mixed with bile from the liver and digestive enzymes from the pancreas. Jadi usus halus itu bagian terpanjang dari sistem pencernaan dan dia itu tempat utama terjadinya pencernaan serta penyerapan makanan. Nah, di organ usus halus ini kimus bercampur dengan empedu dan hati dan juga enzim pencernaan dari pankreas. Zat-zat tersebut mereka membantu mencerna karbohidrat, protein, lemak secara sempurna. Dinding usus halus juga memiliki jutaan zat usus atau villi yang memperluas permukaan penyerapan nutrisi. Yang berikut itu ada usus besar atau large intestine. After nutrients have been absorbed in the small intestine, the remaining material enters the large intestine.
The primary function of the layer intestine is to absorb water and mineral from the undigested material, beneficial bacteria living in the colon help break down waste and produce fertile vitamin. As water is removed, the waste becomes more solid and form feces. Jadi di usus besar itu setelah diserap usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Nah, fungsi usus besar itu dia menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Jadi bakteri yang hidup di usus besar membantu menguraikan sisa makanan, lalu menghasilkan beberapa vitamin tertentu. Ketika air diserap, sisa makanan menjadi lebih padat dalam membentuk feses. Nah, ini adalah akhir dari sistem pencernaan, yaitu ada rektum dan anus. Oke, the rectum serves as a temporary strong area for feces before elimination. When the rectum becomes full, nerve signals are sent to the brain, creating the urge to defecate. The feces are then expelled from the body through the anus in a process called defecation. Jadi, rektum itu tempat menyimpan sementara feses sebelum dikeluarkan. Nah, ketika rektum penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Jadi, setelah itu baru dikeluarkan melalui anus, dan itu adalah proses akhir dari sistem pencernaan. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, sebelum Ibu mau mengetes kalian dalam pembelajaran kita yang Ibu sudah jelaskan, Ibu akan memberikan beberapa kesimpulan. The human digestive system, a complex network of organs that work together to process food, absorb nutrients, and eliminate waste. This organ has important role that contribute to maintaining life and supporting the body activities. Understanding the digestive system helps us appreciate the importance of healthy eating habits and food for nutrients. Jadi sistem pencernaan itu merupakan jaringan organ yang kompleks yang bekerja sama untuk mengelola makanan, menyerap nutrisi, lalu mengeluarkan sisa makanan. Jadi setiap organ itu mereka memiliki peran penting atau peran khusus yang mendukung kelangsungan hidup kita atau aktivitas tubuh. Memahami sistem pencernaan membantu kita menyadari pentingnya pola makan sehat dan gizi yang baik. Oke, kita akan main word doll atau quiz. Boleh bagi dalam kelompok. Oke, sudah bagi dalam kelompok? Oke, kita mulai ya.
The first organ involved in the digestion process is. Jadi ini bagian organ manakah yang disebut awal? Ya, siapa? Kelompok mana yang tak jawab duluan? Kelompok kalian kelompok berapa? Oke, kelompok ini C. sama ya, tapi ini yang jawab duluan ya. Nah, betul. Yang kedua, the amylase enzyme in saliva function to digest. Karbohidrat. Yang lain, Protein. siapa yang protein? Karbohidrat, protein. Ya, kelompok 1 sudah beri 2 poin. Ya, Bu. Yang ketiga, Esther baca soalnya. The problem that this food through the esophagus is silent. Peristaltik. Kalau kelompok Esther, Kami kira Bu, osmosis. Slosis. Yang mana? Tadi peristaltik. Oke, kelompok 1 benar. Yang selanjutnya, Krista baca. Bu, karena kalau apa yang satu kan dia itu. Human organ Yes. responsible for nutrient absorption is Apa jawabannya? rectum. Kelompok ini apa? Rektum. Kalau ini apa? Yang C, Bu. Small intestine. Salah. Ye. Betul ya, kelompok 2. Oke, yang berikut hydrochloric acid atau HCl in the stomach. Apa? Bakteri. Bakteri. Oke, Jawaban kamu mati. C. C juga, Bu. Dan juga kelat Esther. Iya, Bu. Oke, yang betul kelompok 1. Yang berikut, With extract binding. Iya. Tapi pankreas, Bu. pankreas. Kalau yang ini, Stomach. Enggak, lima. Ya boleh. Aduh, salah. ya, kelompok 1 betul ya. Ya, Bu. Sudah 5 poin kelompok 1, 1 poin kelompok 2. The main function of the larynx intestine. Fungsi dari Menghasilkan produksi. Ya, fungsi dari usus halus atau usus kecil. Kalau kami menghasilkan empedu. Menghasilkan empedu. Apa yang menghasilkan Yang D, Bu. Yang D mengunyah makanan. Yang C, Bu. Kalian C atau D? A. Kalau menjaga Berarti ini mencerna, ini menghasilkan empedu, di sini mencerna protein. salah. Ya, sama ya. Ya, gimana dong? apa ya? Oke, selanjutnya. Berarti ada, Bu. Maaf ya. Makan. Lambung, Bu, lambung. Kelompok 2 lambung, kelompok 1 anus. Anus. Oke, lihat ya. Aduh, salah lagi, Bu. Ya, itu semua ya. Ada yang dapat nilai. Oke, di sini yang selanjutnya protein digestion mainly focus in the apa? Lambung. 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 Anus. Anus dan lambung. Oke. Ya, kelompok 2 betul ya. Kami yang kelompok 2 ya, Bu. Nah, ini proses pencernaan makanan yang betul apa? Lambung mulut, kerongkongan, Itu, Bu. usus halus. Kok sama? Ini Bu. Mana? Warna C. hijau. C kan C kan C. Hijau.
Yang lebih dulu menjawab itu Ratna ya. Tadi saya ngomongin saya bilang Bu. Oke, jadi kelompok 1 mendapatkan poin 6, kelompok 2 dapat poin 3. Ada nggak Bu? Masih menang gitu. Nanti Ibu tambahin nilainya ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Ini adalah materi kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan pahami ya. Ya Bu. Kita akan mengakhiri kelas kita. Ada yang mungkin kita dalam siapa? Frista aja ya. Mungkin doa Frista. Ibunya sentuhan. Amin. Terima kasih ya Frista. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Sampai jumpa di lain hari atau minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Bu, maksudnya Bu. Oh iya. Orang itu saja Bu. Ya, nanti saya satu antar ya ke ruangan ibu. Ya Bu. Iya Bu. Meski ada lampu. Good morning everyone. Good morning, sir. Okay. Oh Eva, why are you laugh? Kenapa kamu tertawa Eva? Ada yang lucu? Sering nggak? Aduh, sepertinya banyak yang tidak hadir ya hari ini. Iya Pak. Iya Sir. Siapa yang tidak hadir hari ini biar saya masukkan ke presensi? Ada Yaya, ada Mami, ada Ibu, Bisa, Oke. ada Sandro. Ya, oke. Jadi untuk memulai kegiatan kita hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak minta salah satu dari kalian maju untuk membuka dalam doa. Mungkin Rista atau Esther bisa memimpin kita dalam doa. Bisa Pak, bisa. Tadi dia Ayo, bilang bisa. Pak. Ketua kelas Pak. Iya, Iya, bisa Pak. ya. Ketua kelas ya. Iya. Luar biasa. Ayo Rista. Amin. Oke, thank you Krista. Oke. Anak-anak semua, kalian masih ingat gak sih bahwa yang di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi satu wabah di dunia ini, bahkan sampai di negara kita ini juga terjadi. Masih kan COVID. Jadi hal itu ketika terjadinya COVID, hal itu bahkan menghambat aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Misalnya pergi ke tempat kerja atau pergi ke sekolah. Siapa yang dulu itu mau pergi ke sekolah tapi nggak pergi ke sekolah, tapi sekolahnya lewat online dari rumah. Siapa yang alami? Oke, sama yang dulu Bapak juga alami sebelum jadi guru. Pas Bapak waktu masih jadi murid, sama seperti kalian Bapak juga alami. Nah, jadi anak-anak semua, virus itu dia mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi kita. Itu di sisi lain, tapi di sisi lainnya dia juga selalu tidak berbahaya bagi kita. Artinya dia juga punya dampak yang positif terhadap kita. Nah, untuk itu biar anak-anak semua lebih paham lagi tentang virus itu,
Bapak ingin memutar salah satu video, terus kita akan menonton sama-sama, dan juga Bapak persilakan kepada anak-anak semua yang mau memberikan argumen atau yang nanti mau bertanya, boleh. Kenapa? Oh, thank you, Krista. Izin ya Pak. Iya, silakan Ibu. Ini baru tahun 2020 ya Pak? Iya. Tahun yang lalu kan Pak? Tahun Yang 2020. tahun yang lalu. Tahun 2020 kalian masih kelas berapa? SMP. SMP. SMP ya. Mau masuk SMA, saya masih kurang SMA. Sepertinya saya sudah pernah menonton Pak. Saya sudah pernah Oh, coba. Oh iya. Kan viral Tapi kemarin. iya Pak, tidak. Tapi udah sering lupa sih Pak. Tapi dulu pernah nonton ya. Iya. Bagus ya. Berarti kita harus melihat. Update Pak. Iya, harus update. Pak, izin bentar ya Pak. Iya, silakan Pak. Oke, karena jaringannya kan tadi sudah ada 2 orang yang sudah melihat video ini. Terus tadi kita juga sudah nonton sama-sama. Sekarang coba deh salah satu
dari anak-anak semua yang mau memberikan apa yang telah didapat setelah menonton video ini? Elva, ayo. Tadi Elva kan sudah nonton. Yang saya lihat tadi kan Pak, mengenai video ini yaitu mengenai pembahasan COVID-19 atau COVID-19. Dari mana asalnya, yaitu dari virus corona kan Pak. Itu Iya. saya lihat. Bagus. Siapa lagi? Iya, jadi ya silakan masuk, Yesti. Tadi di dalam video ini dijelaskan bahwa kenapa sampai orang-orang juga bisa tertular sama virus corona ini, karena bisa juga tadi dikatakan bisa melalui apa? Hewan, bahkan bisa juga kita menyentuh barang-barang yang sudah disentuh oleh orang lain, itu juga bisa menyebabkan. Mungkin dalam video ini ada adik-adik semua yang mau bertanya. Tidak ada ya? Sudah jelas? Oke, Bapak Hatta sudah jelas ya. Jika sudah jelas, maka Bapak minta kepada anak-anak semua untuk duduk membentuk dua kelompok saja. Karena hari ini kita akan menggunakan waktu kita untuk berdiskusi. Satu, kelompok berapa? Kita satu. Kelompok dua, kelompok Esther. Karena Bapak lihat pertanyaannya 5 nomor saja, jadi Bapak kasih waktu itu 5 menit cukup ya? Ya Pak. Oke. Kalau tidak ada yang dimengerti, boleh ditanya ya. Rista kenapa? Pak, saya lagi nanya-nanya diskusi ini namanya Pak. Bagus. Ya, bagus gitu. Jadi begini Pak. Ya, Elva sama Rista ya lagi Iya. diskusi. Bisa nggak mau dikasih Pak? Diskusi, Kalau saya terlalu gitu Pak. Kelompok satu. Mau. Bisa nggak mau Pak bantu aku Pak? Kalau tidak ada yang kerja dalam kelompok, nanti bisa kasih tahu ya, biar poinnya Bapak kurangi. Rista kayaknya Pak. Waduh, Rista. Itu kita cari bagian penyakitnya ya Pak. Iya. Sudah kelompok satu, kelompok dua. Itu ya Pak.
sepertinya kelompok berapa nih? Kelompok Satu Pak. satu ya? Ya, kelompok satu boleh silakan maju ke depan presentasikan. Ya, silakan Rista. Sekali Pak. Rista udah siap ya? Sudah Pak. Dia yang awal ke kelompok kami Pak. Nah. Ayo silakan. Baik teman-teman, jika saya mempresentasikan diskusi kami. Penyakit pada manusia, yang pertama influenza, virus influenza, penyakit demam, pilek, batuk, sakit kepala. Yang kedua COVID-19, virus SARS, CoV-2, ciri penyakit demam, batuk, sesak nafas. Yang ketiga DBD, virus dengue, ciri penyakit demam tinggi, nyeri otot. Yang keempat campak, virus campak, demam, terus ada merah pada kulit dan batuk pilek. Cacar air, virus varicella zoster, lemas, gatal, muncul bintik-bintik. Oke, sekian. Oke, bagus. Terima kasih Rista. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Baik teman-teman, diskusi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini nama penyakitnya itu yang pertama ada Kelompok satu ada apa? Oke, lanjutkan. Ya, Pak. Nah, di sini nama penyakit pada manusia yang pertama ada influenza, yaitu disebabkan oleh virus. Terus ciri penyakitnya itu demam, pilek, dan batuk. Terus nama penyakit yang kedua ada COVID-19, yaitu dapat disebabkan juga oleh virus. Terus jenis penyakit itu ada demam, batuk, kering, dan sesak napas. Terus yang ketiga nama penyakitnya itu ada DBD. Terus itu disebabkan oleh virus dengue, yaitu ada demam tinggi, nyeri otot. Terus yang keempat ada campak, yaitu dapat disebabkan oleh virus juga, yaitu ada demam, yaitu jenis penyakitnya itu ciri penyakitnya itu ada demam. Terus sama penyakit pada yang kelima itu ada cacar air, yaitu dapat disebabkan oleh virus varicella zoster. Nah, ciri-ciri penyakitnya itu ada. Oke, terima kasih Esther. Tepuk tangan dulu buat kelompok dua. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang peran virus dalam kehidupan manusia. Nah, kira-kira dalam kehidupan hewan ada nggak? Ada ya? Oke. Yang pertama, pendahuluannya ini. Jadi, viruses are microscopic infectious agent that can only reproduce inside living cell. Jadi di sana dikatakan virus ini adalah agen infeksi mikroskopis yang hanya dapat berkembang biak dan hanya dapat berkembang biak ini di dalam sel hidup. Kemudian harmful roles of viruses. Jadi peran virus yang merugikan. Seperti yang tadi kita melihat itu misalnya COVID-19. Itu bahkan merugikan banyak orang ya bukan saja di negara Indonesia tapi di negara lain juga. Jadi many viruses cause disease in humans by infecting and damaging body cells. Jadi artinya itu banyak virus menyebabkan penyakit pada manusia dengan cara mereka menginfeksi dan merusak sel-sel tubuh manusia. Kemudian ada virus influenza. Nah, virus influenza ini affect the respiratory system and causes severe
cough, runny nose, sore throat, headaches, and static fluid. Jadi influenza ini dia menyerang sistem pernafasan dan juga dia juga menyebabkan demam batuk pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan juga kelelahan. Kemudian virus hepatitis, yaitu virus hepatitis ini dia menyerang hati dan dapat menyebabkan penyakit kuning serta kelelahan. Kemudian virus yang menguntungkan. Jadi virus juga bisa juga menguntungkan selain dia merugikan. Beberapa virus bermanfaat dalam bidang kesehatan, ada juga dalam pertanian dan juga penelitian ilmiah. Yang pertama itu virus dalam pembuatan vaksin atau vaksin merangsang kekebalan tubuh dan melindungi dari penyakit. Siapa yang sudah vaksin sebelumnya? Oke. Jadi kenapa sampai kita perlu vaksin? Karena ini merangsang atau melindungi kekebalan tubuh kita dari penyakit. Kemudian virus dalam penelitian ilmiah, virus membantu ilmuwan memahami genetika dan mengembangkan obat-obatan. Kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah. Yang pertama, wash hands, kita perlu mencuci tangan, menjaga kebersihan. Kita juga berolahraga. Siapa yang suka olahraga? Jogging. Elva, oke, bagus Elva. Lanjutkan. Ratna mungkin nge-gym? Ratna nge-gym Pak ya. Oh, Ratna, bagus. Saya juga Pak. Oke, Fani, mantap. Makan makanan yang bergizi dan melakukan vaksinasi. Tadi semuanya udah lakukan ya. Bapak juga sudah vaksin. Nah, oke. Jadi kesimpulan hari ini, virus itu dapat berdampak negatif maupun positif bagi manusia. Yang tadi kita melihat bahwa virus itu tidak selalu membawa hal-hal yang buruk kepada kita, tetapi juga hal-hal yang positif bagi kita. Nah, tapi juga bermanfaat dalam pembuatan vaksin dan penelitian kesehatan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami virus agar dapat mencegah dampak buruknya dan memanfaatkan manfaatnya. Jadi mungkin itu saja jika anak-anak tidak ada yang mau bertanya atau misalnya masih kurang jelas, boleh WA Bapak di grup. Misalnya mau bertanya di grup, nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Baik Pak. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Sekarang kan ini kelas terakhir, jadi Bapak yang akan tutup dengan doa. Jadi semuanya tutup mata, kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai kelas kami. Sekarang kami akan menjalankan segala tugas kami dan informasi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih semuanya. That's it for today and see you in the next time. Okay? See you Ustaz. Okay. Lihat di kelas. Selesai. Yes, yang itu.
Silakan, Bang. Bu Yesti dan Pak Hendriko. Bagaimana Bu Yesti perasaannya mengenai ini dibanding kemarin? Puas. Ya, Pak. Kemudian apalagi? Bu Yesti. Profesornya siapa? Ya, silakan Pak Hendriko. Kalau yang saya lihat dari ini dari pertama harus juga sudah bagus, terus juga dia melibatkan siswa tadi pas itu juga sudah sangat bagus Pak. Terus yang cuman yang perlu paling itu dari posisinya masih tetap di sini aja. Ya. Kalau dari saya juga sudah lebih bagus dari kemarin dan kamu juga bisa merasakannya. Saya sudah lebih bagus, menjelaskannya juga sudah cukup baik. Ya ini tadi di awal-awal itu masih kelihatan kayak guru Karini, ya. Jadi perlu lebih tenang lagi. Ya. Guru sudah menyangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari tadi. Kalau bisa, kalau sudah di SMA itu menggunakan dalam kurung bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya. Kan di SD, SMP sudah belajar lambung dan sebagainya. Walaupun kita ngomongnya lambung, di PPT-nya di belakangnya ada tulisannya siapa yang guru apa. Guru juga sudah kreatif tadi aja, games di akhir ya. Dan bagus, kemudian sudah melakukan akses cukup baik ya. Tapi Bu Yesi tidak memikirkan jawaban dari siswa, sehingga dia kebingungan ketika dia jawab ternyata nggak pada sarapan, padahal awalnya mungkin biasanya dia bilang kamu makan apa, ya kan? Nah itulah, jadi guru tuh kadang harus kayak orang gila ya, jadi harus punya plan A, plan B, kira-kira siswa tuh mau apa. Misalnya aku jawab ini, siswa nanti akan jawab apa ya? Kalau siswanya nggak bisa jawab, apa yang harus dilakukan? Nah saya tadi di situ tuh terus di stop, jadi kayak nggak ada aliran gitu. Nah kalau saya nggak belum makan pagi, nah tadi malam kamu makan apa? Nah yang gitu, jadi tidak terus kita berhenti. Tapi secara keseluruhan sudah baik. Oh simpulan ya, simpulan itu sebaiknya bersama-sama dengan siswa. Selalu saya bilang. Kalaupun mau ada games, sebaiknya ya games dulu baru conclusion simpulan gitu. Jadi kayak kemarin ya siapa itu, jadi simpulan dulu baru simpulan. Sekarang Pak Hendriko ya, bagaimana Pak Hendriko atas pengajaran hari ini? Kalau dari saya memang kurang makan dari supaya nggak keras, masih kurang makan sesi kemarin itu saya masih agak apa, gimana saya sempat cekap apa yang sempat bersisinya, tapi karena banyak yang bisa terhapus. Terus tadi saya juga terlalu pede karena ya video juga di dalam bahasa Inggris tapi tidak jelaskan, terus membiarkan siswa untuk nonton tanpa adanya penjelasan. Ya, kalau PhD bagaimana? Kalau saya sudah menyampaikan tadi sudah memaksudkan terus juga dalam penguatan sudah. Kalau menurut saya bagus sih. Menurut saya sudah bagus sekali menurut saya ya. Jadi kamu udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurut saya gitu ya. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian
bijaksana menurut saya sebagai anak muda ya. Maksudnya untuk guru muda itu sudah termasuk yang bijaksana seperti tadi ada yang tanya atau apa itu. Saya sudah pernah nonton videonya Pak, terus Bapak stop dulu. Saya pikir berhenti di stop, terus dia nggak mau lanjutin videonya. Saya pikir kan, tapi ternyata dilanjutkan. Itu nggak apa, bagus ya. Tapi videonya agak membosankan sih menurut saya kayak orang dia terus selesai gitu. Maksudnya cari video yang banyak yang bagus kok, ya kan? Itu ya. Dan ini bagus juga tadi siswa diminta diskusi dulu, ya. Ya sebenarnya tadi kan menjelaskan semua ya kan. Diskusi yang terakhir selesai, diskusinya nggak banyak. Ya kan? Padahal dalam pembelajaran abad 21 itu siswa yang melakukan aktivitas dulu, diskusi dulu. Nah sayangnya nanti Pak Hendriko mungkin karena yang namanya baru, saya setelah diskusi ditegaskan Pak Hendriko, jadi nggak perlu selesai semua diskusi terus ini Pak Hendriko bisa buka PPT-nya. Ya, nomor 1 tadi tentang apa peran negatif, Pak Hendriko bisa buka PPT-nya. Tidak harus semuanya langsung dipresentasikan, tidak. Itu yang dimaksud dalam guru memfasilitasi dalam pembelajaran. Jadi mungkin yang lain juga perlu mengubah itu. Jadi jangan jelasin terus diskusinya cuma 5 menit. Itu tidak pernah pengalaman. Nanti coba kalian lihat video-video temanku atau diri sendiri, ya kamu jelaskan dulu terus baru diskusi. Dengan konsentrasi tadi Pak Hendriko memberikan diskusi dulu. Itu lebih terlihat ini kan, dan kamu merasakan sendiri. Nah itu nanti satu PL benar seperti itu, tapi ini sudah bagus menurut saya. Dan mungkin Pak Hendriko di rumah sudah belajar ngomong sendiri ya di kelas ya, di dalam ruangan kan menggunakan itu terlihat Mbak Mas, orang mahasiswa yang benar-benar kalau GST pasti enggak ya, mungkin ngomong saja tapi tidak dia di cermin atau apa, enggak kan, itu terlihat Mbak Mas, tidak bisa dibohongi gitu. Jadi mahasiswa yang berlatih sendiri di depan cermin atau dia video terus dilihat lagi itu terlihat. Jadi kalau kita mau benar-benar menjadi guru yang profesional, ya seperti itu. Dan itu terlihat dari hasil yang dilakukan oleh Pak Hendriko. Nah, kenapa Bapak Fajar sangat memberikan standar yang tinggi buat anak ini, kelompok-kelompok ini? Ya karena kamu sebenarnya bisa, tapi karena nggak pernah dicambuk. Ya kan, kamu sebenarnya bisa loh. Bahasa Inggrisnya juga tadi baca juga lumayan pintar-pintar, tapi nggak pernah merasa bahwa aku tuh harus lebih. Nah, mudah-mudahan ini kalau terakhir sebelum kalau PPL nanti mungkin ada pembekalan PPL lain, diharapkan bisa lebih. Nah, besok itu kan ada yang ulang ya satu lista dan ya kalau misalnya jam 8 ya 8:00 sudah siap. Jadi kalau misalnya kamu sekolah setengah 7 ya jam 6:15 sudah ada di sekolah. Jangan lepas, jangan budayakan lepas-lepas budaya UI yang enggak bagus, ya kan? Kebaktian jam 11 baru datang, jam setengah 12 setelah selesai pelayanan. Iya toh? Itu kebaktian loh, ya kan? Berdoa pada Tuhan. Itu yang masih saya kritik ya. Jadi jam 8 ya 8:15 sudah selesai. Jadi besok karena kamu pulang, jadi jam 8:15 sudah harus siap. Pak, belum dibuka itunya. Bilang ke saya sudah ada setengah 7 di kampus UI. Nah, kalau penampilan coba Pak Hendriko berdiri di depan sini. Nah, kalau penampilan kalau bisa jangan dibelung-belung gini ya. Ini kenapa enggak diluruskan gini aja? Ya kan lebih rapi, ya kan. Kemudian kalau sepatunya hitam, kaos kakinya sebaiknya gelap. Ya, kalau putih kayak itu agak kurang Mas, jadi kayak anak SMA. Ya, jadi kalau bisa besok yang agak gelap, itu agak gelap, saya hitam atau apa sehingga ini. Kalau sepatunya hitam ya sepatu kaos kakinya hitam. Terus kalau bisa ini rambutnya tuh dicukur atau apa jadi kelihatan lebih rapi gitu ya. Coba untuk rapi 3 bulan aja, setelah itu terserah kamu kayak apa ini kan rapi ya kan, sudah rapi gitu.
Kalau bisa nggak usah pakai aksesoris, kalung dan sebagainya, nggak usah. Itu aja sih ya. Semoga jangan lupa dijilid ya itu. Jadi RPP 1 kemudian penilaian saya dan penilaian Mas. RPP 2 penilaian saya dan penilaian Mas gitu ya. Dikumpulkan sini ya. Kok saya mengumpulkan hari ini? Oh ya boleh kalau sudah dikumpulkan hari ini. Dimasukkan aja nanti saya nilai. Ya, saya akan. Benar nggak? Iya, jadi kosong aja nanti saya nilai dari sini. Saya perlu lihat dari. Ya, ini buat bukti. Ya. Terima kasih, selamat siang. Mami. Weh, sini deh. Lagi kan maju depan aja sendiri. Emang lah. Lagi udah selesai, juga aksesan. Apa lagi dia biar enggak lulus. Bisa ka, masih saka, masih sabeta ka, awas. Jangan dikorok. Saya bilang gini.